Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan simulasi yang saya gunakan dalam tugas akhir saya yang berjudul Perancangan dan Simulasi Penyiaran Terkendali pada Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dengan Variasi Kecepatan Angin. Simulasi ini dibuat menggunakan software PESIM, sedangkan hasil gelombangnya akan diamati melalui SimView. Adapun fokus utama dari simulasi ini adalah melihat bagaimana sistem penyiaran terkendali atau kontrol rectifier dapat menjaga kestabilan tegangan DC-link pada sistem pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB standalone berbasis Permanent Magnetic Synchronous Generator atau PMSG. Pada sistem PLTB, kecepatan angin tidak selalu tetap. Ketika kecepatan angin berubah, putaran turbin juga berubah. Perubahan putaran ini kemudian mempengaruhi keluaran generator PMSG, baik dari sisi tegangan maupun frekuensinya. Karena keluaran dari PMSG masih berupa tegangan AC, maka perlu disearahkan menggunakan rectifier untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Namun, karena dari masukan generator yang berubah-ubah, tegangan DC yang dihasilkan juga berpotensi berubah. Oleh sebab itu, pada penelitian ini digunakan kontrol rectifier dengan pengendali PI anti-wind up agar tegangan DC-link tetap berada pada rentang yang aman untuk pengisian baterai 24 volt, yaitu 29,2 sampai dengan 29,8 volt sesuai dengan spesifikasi dari baterai yang digunakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang saya gunakan. Di sini terdapat blok simulation control, di mana blok ini digunakan untuk mengatur jalannya simulasi di PESIM, seperti waktu simulasi dan perhitungan sistem. Selanjutnya, terdapat sumber masukan berupa kecepatan angin dan pitch angle. Kecepatan angin menjadi variabel utama dalam simulasi ini, karena nilai kecepatan angin akan divariasikan untuk melihat bagaimana respon sistem terhadap perubahan kondisi angin. Sedangkan pitch angle ini merepresentasikan sudut bilah turbin. Masukan kecepatan angin dan pitch angle ini kemudian masuk ke blok turbin angin. Pada bagian ini, energi kinetik dari angin dikonversi menjadi energi mekanik berupa putaran turbin. Setelah itu, keluaran mekanik dari turbin angin ini diteruskan menuju gearbox. Fungsi gearbox ini adalah menyesuaikan putaran dari turbin angin agar sesuai dengan kebutuhan putaran generator. Dari gearbox, energi mekanik kemudian diteruskan ke PMSG. PMSG atau Permanent Magnetic Synchronous Generator ini berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Keluaran dari PMSG berupa tegangan AC 3 fasa. Pada bagian ini terdapat voltage probe yang digunakan untuk mengukur tegangan keluaran generator sebelum masuk ke rectifier. Rectifier pada rangkaian ini berfungsi untuk mengubah tegangan AC 3 fasa dari PMSG menjadi tegangan DC. Rectifier yang digunakan adalah kontrol rectifier, sehingga proses penyiarahannya dapat dikendalikan menggunakan sinyal kontrol dari rangkaian kendali. Setelah melewati rectifier, tegangan DC masuk ke bagian DC-link. Pada DC-link terdapat kapasitor yang berfungsi untuk membantu meredam ripple atau riak tegangan, sehingga tegangan DC menjadi lebih stabil. Kemudian, tegangan DC-link ini diukur menggunakan voltage sensor. Hasil pengukuran tegangan tersebut tidak hanya digunakan untuk melihat nilai output, tetapi juga dikirim kembali ke sistem kendali sebagai sinyal umpan balik ataupun feedback. Di sini terdapat baterai sebagai beban atau media penyimpanan energi. Target tegangan pada sistem ini adalah agar keluaran DC-link berada pada rentang pengisian baterai 24 volt, yaitu sekitar 29,2 volt sampai dengan 29,8 volt. Pada sistem kendali yang digunakan ini, tegangan referensi ataupun Vref dibandingkan dengan tegangan aktual dari DC-link. Perbandingan ini dilakukan pada blok summer. Jika tegangan aktual berbeda dari tegangan referensi, maka akan muncul error. Error tersebut kemudian masuk pada pengendali PI yang terdiri dari bagian KP dan juga KI. Nah, pada bagian KP ataupun proporsional ini berfungsi untuk mempercepat respon sistem terhadap perubahan error. Sementara itu, pada bagian KI ataupun integral berfungsi untuk mengurangi error steady state sehingga
tegangan keluaran dapat mendekati nilai referensi. Namun, pada pengendali integral, terdapat kemungkinan terjadinya kondisi win-up, yaitu ketika sinyal kendali mencapai batas tertentu, tetapi integral masih terus mengakumulasikan error. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan respon sistem menjadi lebih lambat atau bahkan menimbulkan overshoot. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, digunakan mekanisme anti-win-up. Pada bagian rangkaian ini, anti-win-up ini membantu mengatasi akumulasi integral ketika sinyal kendali mencapai batas ataupun saturasi. Dengan begitu, sistem dapat kembali stabil lebih cepat ketika terjadi perubahan masukan akibat variasi kecepatan angin. Setelah melewati blok PI anti-win-up, nah, sinyal tersebut akan masuk ke bagian limiter. Limiter ini akan berfungsi untuk membatasi sinyal kendali agar tidak keluar dari rentang yang diizinkan. Kemudian, sinyal tersebut dibandingkan dengan sinyal pembawa pada blok komparator untuk menghasilkan sinyal PWM. Kemudian, sinyal PWM inilah yang digunakan untuk mengendalikan kontrol rectifier, sehingga tegangan deseling dapat dijaga sesuai dengan target. Nah, pada simulasi ini, pengujian dilakukan dengan memvariasikan kecepatan angin. Nilai kecepatan angin yang digunakan berada pada rentang 3-24 meter per sekon, sesuai dengan spesifikasi dari turbin angin yang digunakan. Nah, pada blok ini, di sini kita dapat mengubah dari titik pengujian kecepatan angin yang digunakan. Kemudian hasilnya akan diamati melalui SimView, dengan parameter yang diamati meliputi tegangan keluaran generator, tegangan keluaran rectifier ataupun deseling, ripple, maximum overshoot, dan juga setting time. Nah, dengan cara ini dapat dilihat apakah sistem tetap mampu menjaga tegangan deseling walaupun kecepatan angin yang berubah-ubah. Nah, di sini kita akan run sistem pada kecepatan angin 3 meter per sekon dan dapat dilihat sebagai berikut. Tegangan keluaran ataupun VDC yang dihasilkan yaitu 29.374 volt. Ini merupakan VDC dan berada pada rentang tegangan pengisian baterai yaitu 29,2 sampai dengan 29,8 volt. Nah, dapat dilihat berikut merupakan hasil SimView pada kecepatan angin 3 meter per sekon, di mana pada bagian A ini adalah tegangan dari generator, dan pada bagian B ini adalah tegangan VDC, yaitu hasil penyarakan rectifier, yaitu 29,374 volt. Kemudian ripple yang terukur adalah 0,6329% dengan maksimum overshoot-nya 0% karena pada sistem yang dirancang, sistem tidak menunjukkan adanya overshoot. Selanjutnya settling time 2,2325 second. Kemudian berikut hasil SimView pada kecepatan angin 5 meter per sekon. Selanjutnya hasil SimView pada kecepatan angin 8 meter per sekon. Kemudian hasil SimView pada kecepatan angin 10 meter per sekon. Selanjutnya hasil SimView pada kecepatan angin 15 meter per sekon. Kemudian hasil SimView pada kecepatan angin 20 meter per sekon. Kemudian yang terakhir hasil SimView pada kecepatan angin 24 meter per sekon. Nah, dapat dilihat berikut adalah nilai dari tiap variasi kecepatan angin, di mana tegangan keluaran generator ini berada pada rentang sekitar 96,2499 volt sampai dengan 96,5168 volt. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa ketika kecepatan angin meningkat, tegangan keluaran generator juga mengalami peningkatan, meskipun perubahannya masih relatif kecil. Kemudian untuk tegangan keluaran rectifier ataupun tegangan deseling, hasilnya berada pada rentang 29,3740 volt sampai dengan 29,4667 volt. Nilai ini masih berada pada
batas pengisian baterai 24 volt, yaitu antara 29,2 volt sampai dengan 29,8 volt. Artinya, kontrol rectifier ini dengan pengendali anti-wind up mampu menjaga tegangan deseling tetap berada pada rentang yang aman. Kemudian untuk ripple, hasil berada pada rentang sekitar 0,62 sampai dengan 0,63%. Nilai ini masih jauh di bawah batas rancangan, yaitu 2%, sehingga kualitas tegangan deseling dapat dikatakan baik. Kemudian maksimum overshoot pada seluruh variasi kecepatan angin adalah 0%, yang menunjukkan bahwa sistem ini tidak mengalami lonjakan tegangan berlebih pada kondisi transient. Kemudian settling time yang diperoleh berada pada rentang sekitar 0,022260 detik sampai dengan 0,244610 detik, yang menunjukkan bahwa sistem dapat mencapai kondisi yang stabil dalam waktu yang relatif cepat. Dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol rectifier dengan pengendali PI anti-wind up ini mampu menjaga kestabilan tegangan deseling pada PLTB standalone berbasis PMSG, meskipun kecepatan angin yang divariasikan. Pengendali PI ini berperan dalam mengatur error tegangan, sedangkan anti-wind up ini berfungsi untuk mencegah akumulasi integral yang berlebih ketika sinyal kendali mencapai batas saturasi. Dengan adanya mekanisme ini, tegangan keluaran tetap stabil, ripple tetap kecil, tidak terjadi overshoot, dan sistem mampu mencapai kondisi steady state dengan cepat. Jadi, simulasi ini menunjukkan bahwa rancangan penyearah terkendali yang digunakan sudah mampu bekerja mempertahankan tegangan deseling agar tetap sesuai untuk pengisian baterai 24 volt pada sistem PLTB standalone. Demikian penjelasan mengenai simulasi yang saya gunakan. Semoga video ini dapat membantu memahami alur kerja sistem PLTB standalone berbasis PMSG, mulai dari turbin angin, generator, kontrol rectifier, deseling, baterai, hingga sistem kendali PI anti-wind up. Apabila dalam penyampaian masih terdapat kesalahan, baik dalam penjelasan maupun penjemputan istilah, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.